Segenap jemaat yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Doa saya semua kita dalam keadaan sehat, di dalam keadaan tetap rindu akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terlebih lagi rindu akan mendengar firman Tuhan. Kita tetap mengucap syukur walaupun dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan ini. Biarlah kita tetap teguh dalam iman kita masih mau dan rindu untuk memuji Tuhan. Mari kita buka ibadah kita pada pagi ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur bahwa pada pagi ini Tuhan kami masih diberi kesempatan boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Walaupun kami beribadah tidak di gereja Tuhan, tapi kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau memberi kami kerinduan Tuhan, kami boleh beribadah di rumah masing-masing dengan hikmat, juga dengan rasa ucapan syukur Tuhan, bahwa kami masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, kami masih boleh berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengetuk hati kami masing-masing Tuhan, kami menyiapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya mau Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama akan menaikkan satu buah pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan kita, pengharapan kita, bahwa kita semua perlu akan Tuhan. Kita butuh keajaiban Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi kita semua. Dan kita semua tetap dalam iman kita bahwa kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh keajaiban Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memulihkan kondisi kita pada saat ini. Mari kita akan buka Alkitab kita pada pagi ini. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Ayub. Yang diambil dari Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini yang boleh menjadi kekuatan, peringatan bagi kita semua bahwa kita tetap harus mengucap syukur dalam segala keadaan, tidak hanya dalam keadaan baik, tetapi dalam kondisi yang tidak baik pun kita tetap bersyukur karena kita yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa akan mengangkat dan memulihkan kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Kefas Basri,
Mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kita semua, bagi setiap langkah kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu ada di dekat kita. Biarlah kita terus berserah hanya kepada Dia. Mari kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, untuk menyambut firman Tuhan pada pagi ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Kefas Basri. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Ya, saya senang sekali bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang ada di rumah saat ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, tentunya di rumah masing-masing. Kita akan sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kami ada hingga saat ini. Sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kasih setia-Mu yang begitu nyata Bapa, hari lepas hari Bapa. Dan kami saat ini bersatu hati
untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh bersama-sama mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong hamba-Mu agar dapat menyampaikan dengan baik kepada setiap jemaat-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakan untuk setiap kita sekalian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertukunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga bergumul untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak sekalian, pada hari ini saya memberikan tema perenungan kita adalah setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bapak sekalian, berbicara mengenai kesetiaan ada kaitannya dengan kepercayaan. Bapak sekalian, namun sayangnya seringkali kepercayaan kita kepada seseorang seringkali dikhianati, mudah sekali untuk dikhianati. Seringkali pun juga karena dikhianati kepercayaan kita kepada sesama kita seringkali merasa kecewa. Bapak sekalian, contohnya misalnya dalam kehidupan berjemaat, ada satu jemaat menceritakan pergumulan, permasalahan yang sedang terjadi yang dialami kepada satu jemaat. Dan tiba-tiba Bapak sekalian, satu jemaat ini menyebarkan semuanya gitu ya, masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat yang cerita ke dia gitu ya. Dan akhirnya jemaat yang ini apa yang terjadi? Seringkali akhirnya merasa kecewa, karena dihianati. Kenapa disebar-sebarkan masalah yang sedang dihadapi oleh dirinya? Ataupun juga dalam hal masa pelayanan di dalam gereja, seringkali pengurus gereja atau pengurus komisi setelah memberikan sebuah tanggung jawab, telah memberikan sebuah kepercayaan untuk melayani di bidang sesuatu, tapi nyatanya di hari H tidak datang. Orang yang ditunjuk untuk diminta kepercayaan untuk melayani di hari H tidak datang. Bagaimana menjadi rasa dari seorang pengurus itu, Bapak sekalian? Tentu bisa saja kecewa. Bahkan relasi antara manusia mudah sekali gitu ya Bapak sekalian ya, kepercayaan dikhianati dan akhirnya berujung kepada kecewaan. Bagaimana dengan hubungan manusia dengan Allah? Bagaimana? Mungkin juga tidak sadar gitu. Kita seringkali tidak sadar, kita pun juga kadang-kadang merasa kecewa kepada Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal berdoa misalnya kita berdoa meminta sesuatu, tapi malahan tidak dikabulkan. Malahan hal sebaliknya yang terjadi, Bapak sekalian. Misalnya kita berdoa saat ini untuk virus corona agar dapat segera cepatlah berlalu gitu ya, Bapak sekalian. Tapi nyatanya sudah hampir 2 bulan, Bapak sekalian ya, Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini bahkan juga membludak gitu ya, Bapak sekalian ya. Jumlahnya terus membludak selama 2 bulan ini. Bapak sekalian, mungkin setiap kita yang tidak memiliki iman yang teguh, iman yang kuat kepada Tuhan, bisa goyah, Bapak sekalian, kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kami gitu ya? Kenapa Engkau terus membiarkan virus corona ini terus menyebar gitu ya? Bapak sekalian, tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk COVID-19 ini, Tuhan memiliki maksud. Tuhan memiliki maksud itu. Dan maksudnya itu biarlah kita masing-masing mengetahuinya, karena memang Tuhan memiliki maksud masing-masing dalam setiap keluarga tentunya.
dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan apakah kita akan merenungkan apakah kecewa itu merupakan respon yang tepat kepada Tuhan ketika kita berada pandemi COVID-19 ini? Kita akan sama-sama belajar dari Ayub. Tentunya dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar meresponi Tuhan dengan benar, bukan dengan kecewa, bukan dengan tidak kecewa kepada Tuhan. Tapi kita meresponi tetap setia kepadanya, tetap percaya kepadanya di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, Bapak sekalian, kita akan sama-sama memperhatikan kitab kita. Bapak sekalian, saya ingin bertanya, siapakah Ayub? Siapakah Ayub? Nah, untuk kita tahu siapakah Ayub, kita bisa memperhatikan kitab kita di pasal 1. Ayat 1 sampai yang kelima menjelaskan siapakah Ayub ini, Bapak sekalian. Ayub adalah seorang laki-laki yang berasal dari tanah Uz. Ia seorang yang takut akan Tuhan, bahkan juga ia memiliki 10 anak yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Bahkan dia memiliki banyak sekali Bapak sekalian ya, hewan-hewan ternak gitu ya, hewan-hewan ternak. Dikatakan sini ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Wah, Bapak sekalian, Ayub ini terkenal gitu ya, Bapak sekalian ya, terkenal dengan seorang yang sangat kaya di daerah timur gitu ya. Dan Bapak sekalian, kalau kita perhatikan di ayat 4 sampai 5, di sana menjelaskan bagaimana Ayub juga memperhatikan anak-anaknya. Anak-anaknya ini sepertinya kurang takut sama Tuhan gitu ya, Bapak sekalian ya. Dia anak-anaknya ini seringkali melakukan pesta di rumah masing-masing gitu. Jadi setiap anak memiliki rumah gitu ya, rumah sendiri-sendiri. Dan di dalam rumah masing-masing itu setiap malam mereka bergilir gitu ya, melakukan sebuah pesta. Dan pada pagi harinya Ayub selalu memberikan korban persembahan, takut, jaga-jaga, siapa tahu anak-anaknya melakukan hal yang tidak semestinya, yang tidak berkenan juga kepada Tuhan. Di sini kita juga melihat bagaimana seorang ayah gitu ya, sebagai seorang ayah kepala keluarga sangat menjadi contoh, jadi kepala rohani juga bagi anak-anaknya. Nah, Bapak sekalian, lalu di bagian berikutnya di ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 kita dapat memperhatikan bagaimana ada sebuah percakapan antara Allah dan iblis yang boleh kalau diringkas jadi seperti ini, Bapak sekalian ya. Hai iblis, apakah engkau melihat Ayub anakku yang takut akan Tuhan, yang tidak melakukan kejahatan, yang menjauhi kejahatan? Lalu sang iblis katakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Berarti apa yang dimaksud dengan pernyataan iblis ini adalah, apakah dengan tidak mendapatkan berkat dari Tuhan, Ayub tetap bisa setia kepada Tuhan? Ayub tetap bisa takut kepada Tuhan? Lalu iblis melanjutkan perkataannya lagi, ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi di sini percakapan pertama antara Allah dan iblis dimasukkan adalah untuk percakapan mendiskusikan tentang mencobai Ayub, dan akhirnya Allah pun mengizinkan Ayub untuk dicobai iblis. Dan kita akan melihat bagian selanjutnya di ayat yang ke-13 sampai ayat 19 bagaimana Ayub harus kehilangan apa yang telah dimilikinya. Terus kan mulai dari peternakannya hilang, lembu sapi, terus juga anak-anak, bahkan sampai kepada anak-anaknya. Di sini di ayat 13 sampai 19 nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca secara detail lebih lagi, tapi saya akan secara ringkas saya akan memberitahukan kronologinya bahwa di sini memang Ayub telah kehilangan segala yang dimilikinya. Ayub telah kehilangan segala yang dimilikinya. Lalu kita akan melihat Bapak sekalian bagaimana respon Ayub. Dikatakan di ayat yang ke-21,
Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalam Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak sekalian, ini merupakan suatu respon yang benar-benar Ayub itu seorang yang takut akan Tuhan. Bapak sekalian, dikatakan di sini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bapak sekalian, memang segala yang kita punya saat ini, Bapak sekalian, yang kita punya saat ini memanglah bukan milik kita, Bapak sekalian ya. Tetapi apa yang kita miliki, semuanya saat ini itu adalah milik Tuhan. Karena diri kita pun juga adalah milik Tuhan. Karena itu apapun yang dimiliki kita itu semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Jadi, misalnya ketika kita merasa kehilangan gitu ya, misalnya kehilangan pekerjaan kita, kehilangan kekayaan kita, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, makanya kita bisa merespon seperti Ayub, misalnya. Dikatakan di sini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita menyadari bahwa memang segala yang kita miliki itu bukan kepunyaan kita. Pekerjaan kita, kekayaan kita, orang yang kita sayangi itu bukan sepenuhnya milik kita misalnya, tapi itu adalah milik Allah. Dan memang jika suatu waktu memang sudah waktunya untuk diambil Allah kembali, ya kita harus memiliki respon seperti Ayub yang dengan rela, yang tetap menunjukkan ketakutannya kepada Tuhan, rasa hormat yang ditunjukkan Ayub kepada Tuhan. Dan inilah respon pertama yang bisa kita lihat bagaimana Ayub meresponi ketika dia kehilangan kekayaannya, kehilangan anak-anaknya yang dikasihinya. Tentunya Bapak sekalian, kita pada masa COVID-19 ini tentunya kita semua gitu ya, Bapak sekalian ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang juga kehilangan harta gitu ya, Bapak sekalian. Dan mungkin juga ada gitu ya, Bapak sekalian ya, ada di luar sana orang yang disayangi harus meninggal, harus mati karena COVID-19. Tapi bagaimana kita harus meresponinya? Responinya kita tetap harus dengan kerendahan hati, dengan suatu pemikiran bahwa ya memang kehidupan ini adalah milik Tuhan. Semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan jika memang Tuhan mengambilnya, ya kita harus dengan rela, dengan kerendahan hati, dan tetap takut pada Tuhan. Dengan hormat kepada Tuhan, kita menghargai setiap tindakan apa yang sudah Tuhan lakukan. Karena kita tidak bisa mengembalikannya lagi, Bapak sekalian ya. Apa yang sudah hilang tidak bisa mungkin kita kembalikan lagi gitu, Bapak sekalian ya. Karena itu sikap kita ya jangan kecewa, Bapak sekalian ya. Jangan kecewa. Tapi kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap percaya pada Tuhan, setia pada Tuhan. Walaupun memang berat ya, Bapak sekalian, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, apalagi kehilangan orang yang kita sayangi, itu berat Bapak sekalian ya. Tapi biarlah kita tetap boleh setia kepada Tuhan. Kita meresponi dengan baik, tidak kecewa pada Tuhan. Karena kita percaya bahwa memang segala sesuatu sudah Tuhan rencanakan untuk kebaikan kita. Lalu kalau kita bisa lanjutkan lagi di bagian yang selanjutnya di pasal kedua, di ayat yang pasal 2 ayat 1 sampai 6, ada suatu percakapan lagi antara Allah dengan iblis. Dan di sini tentunya kalau saya bisa secara ringkas, di sini juga kembali lagi iblis mencobai Ayub gitu ya, Bapak sekalian ya. Dalam hal ini di pencobaan kedua ini adalah mengenai kesehatannya. Jadi Bapak sekalian, di sini percakapan antara Allah dan iblis ini berbicara, mendiskusikan tentang mencobai Ayub kembali seperti itu ya. Percakapan untuk mencobai Ayub kembali.
Dan di sini tentunya Allah kembali lagi mengizinkan Ayub untuk dicobai iblis dalam hal tentang kesehatannya. Di ayat yang ke-7 kita bisa memperhatikan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu timpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Terus kan, jadi di sini pencobaan yang Ayub alami saat ini ialah dia mengalami sebuah kusta. Ya, bagusan kusta sekujur tubuhnya ketiba terdapat kusta. Di sini dikatakan bara gitu ya, bara yang busuk, bagus sekali, bara busuk. Jadi ini semacam kusta, saya tadi sebut bilang semacam kusta yang istilahnya bagus sekali, ini lebih parah dari kusta. Jadi bara api ini benar-benar gatal gitu ya, gatal, sangat gatal. Bayangkan sekujur tubuh gatal sekali. Bahkan sampai dikatakan di sini dia mengambil sekeping beling, bagus sekali ya, untuk menggaruk. Bayangkan bagus sekali, dengan garukan tangan saya tidak bisa gitu ya, bahkan dia harus sampai mengambil beling untuk menggaruknya. Bagaimana tidak berdarah-darah gitu ya, bagus sekali ya. Baranya itu yang digaruk pakai beling, bagus sekali ya. Dan sekarang beling ini merupakan pecahan dari sebuah bejana tanah liat tentunya pada masa itu. Diambil dan digaruk, bapak sekalian ya. Wah, ini benar-benar penderitaan yang luar biasa, bapak sekalian. Benar-benar penderitaan yang luar biasa. Tapi apakah yang direspon Ayub ini yang akan kita sama-sama perhatikan, bapak sekalian. Di ayat yang ke-9 kita akan melihat respon dari seorang istri. Dikatakan di sini, masih bertukukah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini respon dari istrinya, istri Ayub yang melihat bagaimana kehidupan Ayub yang begitu menderita. Yang tadinya di awal telah kehilangan harta, telah kehilangan anak yang dikasihi, bahkan sekarang ia harus terkena sebuah penyakit bara yang sangat gatal gitu ya di sekujur tubuhnya, apalagi bapak sekalian, sekujur tubuhnya sangat gatal. Maka istri Ayub ini heran gitu kepada Ayub. Engkau masih bertekun terhadap kesalahan, kutuki Allahmu sudah dan matilah. Seakan-akan bapak sekalian, istrinya ini benar-benar sudah hilang harapan, maksudnya sudah hilang harapan dan tidak benar percaya lagi kepada Tuhan. Tapi tidak dengan Ayub, bapak sekalian. Tidak dengan Ayub. Ayub tidak mendengarkan apa yang dikatakan istrinya, tapi Ayub malah mengatakan, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi kita tidak mau menerima yang buruk? Wah, bapak sekalian, ini merupakan satu respon yang menunjukkan kembali, bapak sekalian, bagaimana Ayub ini takut kepada Tuhan. Dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, tetapi tidak menerima yang buruk? Ya, sekali, tentunya kita pun juga bisa sama-sama merenungkan dari respon yang diberikan Ayub ketika ia menghadapi penderitaan dalam kehidupannya. Ketika ia harus menerima satu penyakit di dalam tubuhnya, sekujur tubuhnya bahkan, dan harus menggaruknya dengan beling, bapak sekalian. Tapi Ayub merespon dengan baik, Tuhan. Ayub tidak kecewa kepada Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan, menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan dengan takut kepada Tuhan, itu dengan mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tapi tidak menerima yang buruk daripada Tuhan. Dan bahkan di sini dikatakan dengan Tuhan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan diri Tuhan. Bagus sekali. Dan inilah respon yang kedua yang dapat kita pelajari dari Ayub. Meskipun dia menderita, tetapi ia bisa merespon dengan baik. Dia tidak kecewa kepada Tuhan, tapi ia tetap menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan, menunjukkan rasa takutnya kepada Tuhan, dan menerima semuanya itu dengan, sekali lagi dengan kerendahan hati. Ya, kalau memang ini yang telah terjadi dalam dirinya, ya dia terima gitu, dia terima. Masa aku harus menerima yang baik saja, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan?
Bapak sekalian, kadang-kadang kita pun juga gitu ya Bapak sekalian ya, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang gampang ngeluh gitu ya Bapak sekalian, gampang ngomel, marah-marah sendiri gitu ya kalau tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, yang kurang baik. Misalnya saja seperti masa-masa seperti ini Bapak sekalian ya. Mungkin Bapak sekalian, dan saya kira dan saya harap tidak ada di antara kita, keluarga maupun sesama kita yang lain, kerabat kita, yang tidak ada yang terkena virus corona ini Bapak sekalian ya. Tapi bagaimana Bapak sekalian seketika gitu ya Bapak sekalian, ada gitu Bapak sekalian. Cuman bayangkan, cuman kemungkinan saja Bapak sekalian, tidak jadi kenyataan, bukan satu yang benar Bapak sekalian ya. Ada yang terkena gitu ya virus corona, entah itu baik kerabat maupun keluarga. Tentunya Bapak sekalian, kita sebagai orang terdekat mungkin tiba-tiba bisa kecewa gitu, tiba-tiba bisa kecewa gitu, kecewa. Bahkan bukan kita aja yang nggak kena gitu, tapi cuma dekat dengan orang itu bisa aja mungkin kecewa. Tapi bagaimana yang mungkin kena gitu ya Bapak sekalian ya, yang kena dengan virus corona ini mungkin kecewa gitu ya Bapak sekalian. Tetapi Bapak sekalian, walaupun memang saya harus mengatakan berat gitu ya Bapak sekalian ya untuk menerima kenyataan itu, tetapi biarlah kita bisa merespon seperti Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi yang buruk tidak, seperti itu. Ya sekarang bukan berarti di sini yang dimaksud kalau Allah itu memberikan suatu hal yang buruk kepada kita, bukan seperti itu ya. Tapi di sini memang Allah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita itu supaya kita bisa tambah percaya lagi kepada Tuhan, lebih percaya lagi, istilahnya level up lagi kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita bukan menggantungkan diri kita lagi ketika kita dalam masa-masa buruk, tetapi kita bergantung penuh kepada Tuhan, bukannya akhirnya merespon kecewa kepada Tuhan, tapi kita berharap penuh kepada Tuhan. Kita dengan rendah hati menerima hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, dan kita akhirnya berserah penuh kepada Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan hal ini Bapak sekalian. Kita jangan berdoa agar dihindari atau dikurangi penderitaan hidup kita. Yang buruk-buruk dalam hidup kita dikurangi. Jangan Bapak sekalian, jangan. Tetapi biarlah kita berdoa agar Tuhan menambahkan kekuatan kepada kita dalam menghadapi hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Karena Bapak sekalian, memang saya setuju dengan apa yang dikatakan Pendeta Yakub Trihandoko ini, karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita, selama kita masih hidup di dunia, kita ini tidak mungkin terlepas dari namanya penderitaan. Tidak mungkin terlepas dari penderitaan. Nah itu sebaiknya kita ada baiknya memang berdoa kepada Tuhan setiap harinya agar diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap hal-hal buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Bapak sekalian, tidak hanya Ayub Bapak sekalian ya, yang dapat kita pelajari bagaimana ia meresponi kehidupan yang penuh dengan penderitaan, yang harus kehilangan kekayaannya, yang harus juga kehilangan anak-anak yang dikasihnya, bahkan juga kesehatannya. Ya Bapak sekalian ya. Tapi kita juga belajar dari Yesus Kristus Bapak sekalian ya. Kita belajar dari Yesus Kristus yang setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Yang walaupun hidupannya penuh dengan cobaan dan penderitaan, tapi dia setia sampai akhir, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Karena itu sekalian, kita pun
dalam kehidupan kita. Terlepas dulu sekalian tentang tanda-tanda zaman di akhir ini mengenai COVID-19, bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita akan seperti istri Ayub yang katakan, masih bertekunkah engkau dalam kesehatanmu, kutukilah Allahmu dan matilah? Atau seperti Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk juga? Nah, sekalian biarlah kita bisa merespon dengan benar, sekalian ya. Dengan benar, tidak kecewa kepada Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, tapi tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan nantinya pasti memiliki rencana yang baik di balik semua yang telah terjadi saat ini. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh belajar dari Ayub bagaimana meresponi apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya, Bapak. Dan biarlah kami, Tuhan tolong agar dapat meresponi dengan baik, Bapak, pada masa pandemi COVID-19 ini, agar kami boleh tetap setia, berharap penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan juga nantinya telah merencanakan sesuatu yang baik bagi setiap kami, Bapak. Dan itu tolong kami ya Bapak, lindungilah setiap kami Bapak. Kiranya Tuhan melindungi kami, jauhkan kami dari virus corona ya Bapak. Dan kiranya tambahkan kekuatan, beri kami hiburan kepada kami ketika kami harus dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan telah selesai diberitakan. Silakan bisa teduh, Tuhan Yesus memberkati.